presentasi saya ini siap sebagai pusat kebudayaan Melayu dalam perspektif otonomi daerah. Karena kebetulan keahlian saya di bidang otonomi daerah, di bidang pemerintahan daerah. Ini sekaligus juga menjawab kegusaran dan tantangan dari Pak Anhar Gonggong tadi. Bagaimana ke depannya? Apakah kita hanya terus membanggakan, bernostalgia dengan masa lampau, tapi tidak bisa mencoba merefleksikannya, mengaktualisasikannya pada masa kekinian, yaitu pada konteks Republik Indonesia. Nah, ini dalam forum ini sekaligus kita saling mengingatkan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah itu tidak sama, tetapi saling mengisi satu dengan lain. Nah, pada konteks otonomi daerah inilah peluang untuk siap sebagai pusat budaya Melayu itu bisa dioptimalkan. Nah, lantas apakah memang masih memungkinkan membangun pusat budaya Melayu dalam konteks NKRI? Negara kesatuan walaupun dia berbagi kewenangan, tetapi pada konteks otonomi daerah dia mengenal apa yang disebut dengan asimetris desentralisasi. Artinya walaupun di negara kesatuan, tapi masih ada peluang 3 model otonomi daerah: otonomi luas, otonomi terbatas, otonomi khusus. Nah, inilah sebenarnya roh konsep yang sesungguhnya di dalam negara kesatuan. Di dalam negara kesatuan pun tidak membunuh keragaman, tidak membunuh perbedaan, karena masih ada peluang otonomi luas, otonomi terbatas, dan otonomi khusus. Nah, ini yang kemudian disebut asimetris. Persoalan di Republik ini, walaupun kita mengklaim kita sebagai negara kesatuan, tapi belum menerapkan seutuhnya prinsip-prinsip negara kesatuan sebagaimana tadi. Jadi persoalannya bukan konsepnya yang salah, tetapi Republik ini belum menerapkan seutuhnya prinsip desentralisasi dan otonomi daerah dalam negara kesatuan. Nah, itu yang bisa kita ingatkan kepada pemerintah daerah dan kita tuntut. Dan dia tidak akan menyimpang dalam konteks NKRI. Ini yang ditantang oleh Pak Anhar tadi. Artinya ada peluang, kita tetap dalam negara NKRI, tetapi ada peluang bagi kita untuk menuntut pada pemerintah pusat bahwa pemerintah pusat perlu menerapkan sepenuhnya prinsip negara kesatuan. Apa itu? Ya, negara kesatuan itu mengakui di asimetris desentralisasi asimetris yang mengakui perlu adanya otonomi luas, terbatas, dan khusus. Dan yang khusus tadi bisa didudukkan tuntutan bahwa siap sebagai pusat kebudayaan Melayu dengan kekhususan Melayunya itu. Nah, apa yang terjadi sekarang di Indonesia cenderung menganut yang kedua yang warna merah, cenderung kita desentralisasi simetris, bukan asimetris, simetris, seragam. Tuntutan kedua ini kita tadi sudah disebut oleh Pak Anhar dan juga Pak Oka. Kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, United in Diversity. Artinya ini para founding fathers kita sudah berpikir begitu mendalam bahwa desentralisasi di dalam negara kesatuan ini tidak boleh mematikan keragaman, tidak boleh seragam. Nah, itulah namanya Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia ini cenderung simetris, sama artinya menekankan ketunggal-ikaannya. Nah, sementara asimetris, kebenekaan asimetris sesuai dengan prinsip negara kesatuan tadi, ini yang belum diaktualisasi. Nah, ini lagi peluang kedua bagi siap kalau memang ingin menjadikan pusat kebudayaan Melayu, tuntut prinsip kebinekaannya dalam konteks desentralisasi dan otonomi. Rasionalitas untuk usulan siap sebagai pusat kebudayaan Melayu. Saya mengidentifikasi berdasarkan teori tadi dan juga berdasarkan konteks desentralisasi ada beberapa alasan rasionalitas yang bisa dijadikan sebagai justifikasi menjawab masa depan, kekinian, dan masa depan yang ditantang oleh Pak Anhar Gonggong tadi. Lanjut. Satu, rasionalitas teoritis. Tadi sudah saya jelaskan sejalan dengan konsep dasar desentralisasi otonomi daerah. Tuntutan siap sebagai pusat kebudayaan Melayu. Yang kedua, tadi sudah saya jelaskan panjang lebar sejalan dengan prinsip desentralisasi dalam negara kesatuan. Nah, sekarang rasionalitas konstitusi. Tuntutan siap sebagai pusat kebudayaan Melayu sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini disebut di dalam undang-undang.
bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat, kabupaten, dan kota itu dibagi sesuai dan memperhatikan kekhususan dan keragaman dari suatu daerah. Baik, saya kira terima kasih banyak semuanya. Ya, nanti